Dalam waktu 10 menit saya ingin mencoba untuk menyampaikan satu problematika terkait dengan ketenagakerjaan di pedesaan. Kemudian yang kedua yang terkait dengan intervensi apa yang bisa kita lakukan, terutama adalah tadi untuk bisa menjadikan desa betul-betul menjadi tempat harapan bagi masyarakatnya, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya migrasi ke perkotaan ataupun memilih pilihan ekonomi lain, yakni menjadi tenaga kerja migran Indonesia atau dulu yang dikenal dengan TKI. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi di slide yang keempat, ini kita lihat bahwa memang kalau dilihat dari sisi angkatan kerja kita yang ada di pedesaan masih didominasi usia non muda dan berpendidikan rendah. Artinya usia-usia yang menengah, usia-usia produktif yang saat ini orang kita mengatakan adalah bonus demografi yang didominasi oleh angkatan kerja milenial, ternyata kondisi ini tidak dinikmati oleh pedesaan. Jadi di pedesaan ini 75% ini adalah masuk kategori non muda. Kemudian dari sisi pendidikan 67,83% mereka ini adalah ada di tingkat pendidikan SMP dan juga adalah SD. Nah, kemudian kalau kita lihat slide berikutnya, persentase penduduk yang bekerja ini memang mayoritas ada di sektor pertanian. Kalau kita bagi lagi sektor-sektor yang lain, yakni 48,80% desa-desa di Indonesia ini adalah desa pertanian. Karena apa? Dari jumlah desa yang jumlahnya 74.961, 82,7%-nya adalah desa-desa yang basisnya adalah pertanian. Nah, kemudian kalau kita lihat dari posisi mereka bekerja, 72,41% mereka ini bekerja di sektor informal. Ya memang banyak sekali yang desa-desa di Indonesia profesinya itu sangat ibaratnya adalah homogin. Di luar dari pertanian, di luar dari sektor yang tadi informal, mereka ini kerjanya cuma dua. Yang satu adalah kalau tidak jadi perangkat desa, mereka adalah jadi tenaga guru, tenaga pendidik. Bagi desa-desa yang dekat perkotaan, mereka sebagian jadi adalah aparatur sipil negara atau jadi PNS. Kemudian kalau kita lihat rata-rata upah atau gaji bersih per bulan dari buruh karyawan tahun 2009-2021, perkotaan dan pedesaan ini menunjukkan angka yang cukup jauh. Jadi kalau yang ada di pedesaan contohnya adalah di tahun 2019 ini adalah 2.214, ini rata-rata, karena banyak yang mendapatkan penghasilan di bawah itu. Kemudian yang namanya perkotaan ini sudah 3,2 juta. Dan apalagi kalau kita lihat, ini sebetulnya kenapa, ini agak sedikit melenceng. Kenapa yang namanya kita gunakan kebijakan UMP, upah minimum provinsi, ini adalah bagian kita untuk melakukan istilahnya meminimalisir disparitas kesenjangan dari pengupahan. Karena kalau yang sebelumnya, ini adalah yang dipakai adalah rata-rata nasional, jadi kalau yang tinggi terus akan tinggi, yang rendah juga akan sulit untuk dia adalah menyamai dari yang tinggi itu. Nah ini adalah bagian dari yang memang yang kita ingin coba lakukan, istilahnya bagaimana tadi pedesaan ini banyak nanti akan diisi oleh tenaga-tenaga muda dan bekerjanya pun mereka banyak yang kita dorong juga adalah bekerja di sektor formal. Kenapa sektor formal? Karena kalau sektor informal banyak sekali yang namanya fasilitas-fasilitas, terutama adalah asuransi, jaminan sosial ketenagakerjaan itu yang tidak diperoleh. Manakala misalnya dia adalah ada kecelakaan kerja, sektor informal tidak mendapatkan apa-apa. Manakala hari tua itu tiba, mereka juga tidak mendapatkan manfaat. Beda dengan mereka ini adalah ketika ikut yang namanya adalah masuk dalam kategori yang namanya penerima upah dan mereka bekerja di sektor formal. Inilah yang juga menjadi persoalan kenapa kemarin ketika BSU, bantuan subsidi upah, ini juga banyak mempermasalahkan. Kami penghasilannya lebih rendah, kenapa Pak kami tidak memperoleh? Nah ini sesuatu yang memang agak susah dijawab, tapi sebetulnya mudah untuk kita istilahnya mencari argumen-argumen yang lainnya. Bapak-Ibu sekalian, saya coba sedikit langsung slide pada 8, ada peluang dan juga tantangan yang memang menurut saya
Ini bagian yang dalam hal ini BUMDes bisa melakukan intervensi pada slide ke-8. Jadi ada beberapa slide 8 ya, itu ada beberapa peluang yang memang di sini adalah ada di tingkat pedesaan tapi juga ada tantangannya. Peluang pertama adalah wilayah pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang belum terkelola banyak sekali. Dan ini adalah ranah tadi yang disampaikan contohnya oleh Pak Dirjen dari LHK ya, Pak Dr. Bambang tadi. Kalau seandainya sebetulnya potensi alam dari pedesaan ini kita optimalkan, ternyata ini memiliki peluang yang sangat luar biasa. Saya ingat kajian yang dilakukan Kemendes dengan Indef tahun 2019 yang menyebutkan bahwa potensi setiap 1% intervensi 1% ya, ini akan memberikan dampak lebih besar ketika kita memberikan intervensi di pedesaan dibanding dengan di perkotaan. Karena apa? Karena memang ada banyak yang namanya ruang-ruang yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita valuasi di dalam sebuah nilai yang namanya nilai ekonomi. Belum lagi serapan tenaga kerjanya. Nah, kemudian yang peluang yang juga tidak kalah penting adalah kemudahan usaha melalui BUMDes dan BUMDesma yang berpeluang menyerap tenaga kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya, karena memang meskipun payung dari BUMDes ini kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ada keputusan, tapi keputusan yang satunya lagi tetap jalan. Jadi artinya apa? Tidak ada barier, karena kita sendiri pun juga sedang dalam proses untuk menyelesaikan catatan sesuai dengan yang tertulis di dalam yang namanya tadi keputusan MK dari Judicial Review. Kemudian juga mulai muncul usaha-usaha kecil berbasis rumah tangga. Saya rasa 6 tahun bahkan 7 tahun pelaksanaan dari Undang-Undang Desa yang sudah menggelontorkan 400 triliun lebih, ini sudah memiliki semacam benih-benih hasil, terutama adalah usaha-usaha di tingkat mikro pedesaan ini yang sudah mulai tumbuh dan berkembang. Nah, namun demikian ada tantangan yang luar biasa. Pertama tadi saya katakan didominasi sektor informal, yang kedua migrasi dari desa dan ke kota ini masih sangat tinggi. Jadi dengan kata lain masih belum terlalu tadi memberikan semacam katakanlah daya untuk menahan orang-orang muda untuk tidak meninggalkan desanya. Ini tantangan. Kemudian skala usaha dan menengah belum mampu menyerap tenaga kerja yang bekerja berskala besar. Dan yang terakhir ini yang juga adalah maraknya masih pekerja migran yang itu didominasi dari pedesaan. Kami melihat saat ini Pak, dorongan manakala pandemi COVID-19 ini selama 2 tahun lebih ini banyak yang karena moratorium pengiriman PMI, pekerja migran Indonesia. Ini banyak sekali orang-orang yang tertahan di desa yang sekarang itu minta untuk segera dibuka. Mereka misalnya alhamdulillah beberapa misalnya sudah dibuka, Taiwan, kemudian Korea, bahkan Malaysia itu merengek-rengek ya. Karena apa? Karena sekarang itu kelapa sawitnya potensi akan busuk. Karena kita pekerja migran kita tidak ada. Ini potensi juga untuk terutama kalau dalam konteks itu meningkatkan bagaimana bargaining kita untuk kita mendapatkan perlakuan yang lebih baik terutama untuk pekerja migran yang di Malaysia. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya hanya 10 menit, saya ingin mencoba untuk jumping saja kepada hal-hal yang menyangkut masalah sebetulnya adalah pengembangan kompetensi ekonomi di tingkat pedesaan. Kami melihat ada beberapa 3 hal yang ini yang merupakan tantangan SDM di pedesaan. Pertama adalah kompetensi SDM masih rendah. Tadi kalau dilihat dari sisi rata-rata pendidikan, mereka itu berpendidikan adalah SD sama SMP. Memang Bapak Ibu sekalian, kami ada data lain yang ini sebetulnya menggembirakan. Dari sisi tingkat pengangguran, mereka banyak yang nggak nganggur dibanding mereka yang lulusan SMA sama SMK. Tapi dari sisi ketercukupan, mereka dari sisi kelayakan hidup masih tidak layak. Sehingga Bank Dunia dalam surveinya mengatakan mereka bekerja tapi tetap miskin. Nah, kuncinya makanya kompetensi SDM ini harus kita tingkatkan, sarana dan prasarana ini juga harus kita lakukan intervensi agar bisa betul-betul bisa memberikan dukungan bagi aktivitas usaha ekonomi, dan yang ketiga adalah terbatasnya jangkauan pasar bagi produk desa.
Ini adalah tantangan yang dihadapi dan oleh karena itu kami memberikan semacam katakanlah hal yang bisa kita lakukan, terutama adalah menyangkut bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan seluruh seluruh program-program pemerintah yang dilakukan oleh berbagai kementerian ke dalam satu istilahnya orkestra yang betul-betul mengarah kepada pedesaan. Oleh karena itu kami menginisiasi beberapa program yang memang itu sudah dilakukan dan kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan KUKM, adanya MOU yang sudah kita tanda tangani, dan itu kita dorong bahwa MOU ini antara Kemendes, Kemnaker betul-betul kita bisa tadi memanfaatkan potensi yang ada, mencegah atau mengurangi beberapa tadi kekurangan terutama dari SDM yang kurang terampil, SDM yang meninggalkan desanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Beberapa program yang memang kami dorong dan itu bisa dioptimalkan oleh BUMDes, yakni adalah pelatihan-pelatihan yang memang di sini bisa dilakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas dari SDM yang ada di pedesaan. Slide yang ke 19 ya, langsung 19 saja. Ini ya, slide 19 kita melihat. Sebetulnya ini banyak tayangannya karena memang kombinasi antara menteri sama sekjen ya Bapak-Bapak sekalian, jadi agak banyak. Karena makanya sudah langsung jadi satu. Nah, pada yang slide 19 kami melihat ini ada beberapa yang bisa dioptimalkan terutama untuk BUMDes untuk meningkatkan adalah kapasitasnya. Kalau BUMDes jumlahnya ada 30, BLK pemerintah itu sudah ada 282. Mereka menyelenggarakan aneka pelatihan-pelatihan sesuai yang namanya adalah peningkatan kompetensi. Bahkan kita dorong BLK tersebut, apalagi BLK komunitas, yakni ada BLK yang dimiliki oleh masyarakat yang kebanyakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, basisnya adalah kebutuhan dari masyarakat tersebut. Kalau masyarakatnya pertanian, tentunya adalah bagaimana yang terkait dengan olahan pertanian, usaha kuliner, ini adalah menjadi sebuah pilihan. Kemudian kalau desanya ini misalnya perkebunan, adalah sesuatu yang mengait dengan usaha-usaha peningkatan kapasitas untuk pengolahan perkebunan. Jadi kalau ini ada beberapa list saja yang memang di sini yang di pelatihan-pelatihan yang ditawarkan, misalnya ada pelatihan yang terkait dengan teknik listrik, las, kemudian tata boga, kemudian processing, pertanian, perikanan, pengolahan kulit, dan seterusnya. Saya rasa kembali tadi saya katakan, karena modelnya itu adalah demand base, artinya yang namanya balai latihan kerja ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari peningkatan kapasitas pedesaan. Saya rasa kalau terkait dengan BUMDes, kita juga mengetahui bahwa problematika bukan hanya yang terkait dengan menumbuhkan usaha ekonomi, tapi terkait dengan pengelolaan usaha BUMDes itu sendiri. Saya rasa BLK tersebut juga bisa kita create dengan melakukan atau memberikan aneka-aneka pelatihan untuk peningkatan kapasitas dari para pengelola BUMDesnya. Bapak-Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan tentunya kita sangat senang sekali dan juga sangat mendukung bahwa BUMDes ini akan menjadi sebuah pelaku usaha ekonomi yang berbasis di tingkat desa yang nantinya akan menjadi bukan hanya mitra, tapi adalah betul-betul akan mengkomplementer dan menjadi usaha ekonomi di tingkat pedesaan yang menggerakkan desa, membuat desa itu menuju yang desa mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.